Sebagian yang lain berdasarkan ayat-ayat yang lain yakin mati, cuma tidak diterangkan kapan, di mana. Karena ayat tentang kematian selalu ada diterangkan secara umum, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti mati. Atau dalam kesaksian Nabi Isa besok ditanya oleh Allah itu 5:116 itu ya, aku akan menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelahnya engkau mewafatkan aku, tapi kapan tidak diterangkan. Jadi memang begitu Bapak. Nek wis mengkaji Alkitab, iki wis gak kanggu iki. Mulek ya, mulek. Nah, maka alhamdulillah satu-satunya kitab yang rasional, selalu sesuai dengan akal ini, itu hanya Al-Qur'an. Kalau ada isi Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan akal, jangan Qur'an yang dirubah. Akalnya yang harus menyesuaikan. Tapi kalau ada ayat Alkitab yang tidak sesuai dengan akal, nah, contohnya orang kaya tidak bisa masuk surga menurut Alkitab. Nah, berarti apa orang Kristen kudu melarat kabeh? Itu kan ayat itu saya pernah sampaikan, enggak? Sulit bagi orang yang beruang, orang yang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam surga. Jadi kalau menurut Alkitab orang Kristen itu harus miskin. Menurut orang Islam boleh kaya? Harus. Cuma ada persyaratannya, diperoleh dengan harta yang dengan cara yang halal, digunakan ini supaya tidak terkena ayat ini dan sebagainya. Pak, satu lagi. Nggih, monggo Ibu. Kan pada saat menurut mereka, menurut kita, iya, Yesus tidak disalib dan tidak dibunuh. Iya. Kemudian kapan Pak sebenarnya Nabi Isa itu meninggal? Apakah pada saat penyaliban atau setelah tahun-tahun berikutnya lagi? Karena tidak ada penjelasan. Ya, tidak ada satu keterangan yang pasti ya, dan bahkan umat Islam ada dua pemahaman. Sebagian umat Islam memahami 4158. Iya, Isa diangkat. Sebagian umat Islam masih yakin Nabi Isa masih hidup. Ya, kan diangkat. Ya, nah. Tidak, jadi itu ya. Jadi artinya sebagian umat Islam yakin Nabi Isa sampai hari ini belum wafat, masih hidup. Nanti akan turun akhir zaman. Sebagian yang lain berdasarkan ayat-ayat yang lain yakin mati, cuma tidak diterangkan kapan, di mana. Karena ayat tentang kematian selalu ada diterangkan secara umum, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti mati. Atau dalam kesaksian Nabi Isa besok ditanya oleh Allah itu 5:116 itu ya, aku akan menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelahnya engkau mewafatkan aku, tapi kapan tidak diterangkan. Jadi saya, nah Ibu Bapak, saya meyakini Nabi Isa sudah wafat. Adapun penjenengan yakin kepada yang hadis itu tadi masih hidup dan sebagainya, monggo. Cuma ada pertanyaan yang sulit dijawab. Kalau yakin Nabi Isa masih hidup, lalu ditanya, terus ya apa hidupnya di sana? Jawabannya paling ya Allah itu maha kuasa. Nanti turun itu masih sebagai nabi atau tidak? Bingung. Turunnya di mana untuk Bani Israel? Bingung. Nah, oleh karena itu saya pribadi yakin bahwa Nabi Isa sudah wafat. Saya kalau ngajar begitu, saya tidak memaksa penjenengan untuk mengatakan masih hidup atau sudah wafat, monggo. Tidak, wafatnya kapan, di mana, apalagi ditanya makamnya tidak diterangkan. Baik.